Buat kalian semua teman-teman Virgo dimanapun kalian berada, ya balikan lagi sama Oracle Card Indonesia. Kali ini di readingan apa sih? Monthly reading, bacaan bulanan ya. Bulan April ya, bulan April. Nggak ini ya, nggak kerasa ya teman-teman ya. Kayak kemarin aku tuh lagi bacain bulan Januari ya. Kayak kemarin aku lagi bacain bulan Desember tahun lalu dan tiba-tiba sekarang udah April aja. Udah bulan keempat guys ya. Nggak kerasa udah bulan ke-12 nggak sih teman-teman ya. Cepet banget waktu berlalu ya. Oke. Udah deh ya. udah ya. April ini identik dengan apa sih teman-teman ya? April ini ada dari kalian yang punya momen spesial di bulan April ini? Ayo apa? Coba ya komentar di readingan kali ini ya. Di kolom komentar teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Virgo. Virgo, halo ya. Teman-teman Virgo. Kamu ada di mana ya, cross watchernya Virgo ya. Lalu juga teman-teman yang mau kepo-kepo tentang Virgo aja ya, segeralah merapat kemari ya. Tapi ingat teman-teman ya, jangan cuma merapat kemari aja ya, segera juga merapat ke Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Buat kalian semua, let's go, mari segera menuju ke sana. Karena apa? Sayang banget buat dilewatkan teman-teman, apalagi ya buat kamu yang lagi sakit berat gitu kan, ataupun lagi yang bener-bener lagi dalam penyembuhan ya teman-teman ya. Di sana aku bagi music brainwave ya teman-teman, buat kamu yang kepin berubah karena yang jauh lebih baik tapi belum tahu caranya kayak gimana atau susah sekali untuk berubah ya. Caranya gampang, cukup dengerin aja yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan ya. Putar berulang-ulang, dengarkan berulang-ulang teman-teman ya, dan ya pastikan kamu tidak menyetir pada saat mendengarkan ya. Semoga bermanfaat ya buat kamu semua ya. Lalu juga buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia ya. Silakan kalian menuju ke email, ada oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Alright ya. Kita baca yuk buat kamu ya Virgo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright ya, kita akan lihat untuk secara overall terlebih dahulu ya. Secara overall seperti apa kita akan lihat. Right. Oke, kita akan lihat secara overall akan seperti apa. Ada power, family, and expression. Well, bulan ini adalah bulan dimana banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan keluarga. Semua tentang keluarga, semua tentang keluarga. Banyak sekali juga yang harus kamu bantu ya di keluarga. Ada juga cerita-cerita tentang halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang datangnya juga dari keluarga ya. Seperti itu. Jadi diingetin buat apa sih kamu ya, tidak baper teman-teman ya, tidak baper, enggak yang namanya kebawa emosi sama perasaan. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang keluarga ya. Keluarga adalah orang yang paling banget ya bisa yang namanya nyenggol ya, emosinya kita tuh paling sensitif teman-teman ya, serius ya. Ini diingetin buat nguasain perasaan loh ya, menguasain diri teman-teman ya, seperti itu. Dan apa ya, kayak hal-hal baik juga bisa datang dari keluarga ya, kabar-kabar baik ataupun kabar-kabar yang kurang baik. Tapi ini lebih ke kurang baik ya teman-teman, karena ada cerita-cerita tentang apa ya, hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang mungkin sedang dialami sama keluarga ya. Jadi seperti itu. Lalu juga ada cerita hal-hal atau beban-beban di mana kamu harus selesaikan juga teman-teman. Kalau nggak ada kamu ini nggak selesai ya, nggak ada kamu ini nggak selesai. Dan pada akhirnya kamu jadi sibuk mikirin orang lain, mikirin keluarga aja, tapi kamu enggak yang namanya sibuk untuk mikirin diri kamu sendiri juga gitu ya. Ada perasaan-perasaan merasa tertekan ya, merasa nggak bisa jadi diri sendiri karena harus menyelesaikan banyak problem yang kaitannya dengan keluarga. Nah ini mesti belajar nih, kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada ya. Jangan maksain sesuatu hal hanya karena kamu merasa kasihan, merasa kewajiban, merasa apa dan sebagainya, jangan ya. Karena apa? Karena kamu bebannya nih berat banget teman-teman ya, dan nggak ada yang bisa bantu kamu ya selain diri kamu sendiri ya.
Seperti itu. Ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, jadi jangan gengsi ya. Jangan gengsi dan gak perlu arogan sih teman-teman ya, karena potensinya kamu arogan tuh tinggi banget ya. Ya, gak mau kalah, selalu pengen menang terus-terusan ya. Ingat, belajar kendalikan emosi, sabar teman-teman. Jangan cuman mikir cuman kayak berhubungan sama seseorang gitu ya, hanya mikir aku dapat apa sih dari berhubungan sama kamu, aku dapat apa sih ya, kayak cuan atau mikir keuntungannya atau apa aja gitu. Jangan ya teman-teman ya. Lalu juga belajar untuk pakai empati ya, ataupun apa ya, pakai perasaan tapi dikit aja ya teman-teman ya, dikit aja. Ya, jangan langsung negatif thinking ya. Kalau misalkan apa gitu, pikirin dulu baik-baik lah ya. Oke ya. Ini lebih ke ngelibet tentang emosi dan perasaan sih kamu ya di bulan ini teman-teman Virgo. Overall ya, secara overall di bulan ini seperti ini. Kita akan lihat ya buat kamu sekarang ke keuangan, kesehatan, love reading, saran-saran dan lain-lain sebagainya. Kita mulai dari apa dulu ya? Kesehatan dulu aja kali ya teman-teman ya. Kesehatan, kita lihat kesehatan kamu di bulan April ini. Wah. Kalau kita lihat ya, ada cerita-cerita secret. That means ada cerita mengenai hal-hal yang disembunyikan. Hal-hal yang disembunyikan ya, hal-hal yang ditutupin teman-teman ya. Tapi kalau untuk menyangkut kesehatan ya, bisa jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan apa sih? Hati-hati dengan sakit-sakit yang mungkin selama ini tuh kamu tutupin atau kamu sepelein atau kamu anggap gak ada gitu loh teman-teman ya. Kamu berharap bahwa itu cuman kayak ya udahlah nanti pasti juga akan sembuh sendiri gitu ya. Itu gak mungkin ya, gak mungkin teman-teman. Jadi jangan disepelein gitu. Kalau misalkan itu memang masih tahap-tahap awal dan kamu bisa atasi itu dengan baik, ya why not gitu loh. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak mulai ditangani gitu ya? Lalu juga jangan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain gitu. Contoh, kalau misalkan dia aja kuat kok, masa aku gak kuat sih gitu. Aku aja kuat, masa kamu gak kuat itu. Masing-masing orang punya kapasitasnya sendiri. Masing-masing orang punya yang namanya apa sih, kayak limit batasnya itu sendiri-sendiri ya. Terutama kalau misalkan kita bicara tentang badan ya, tentang fisik ataupun non fisiknya kita ya dengan orang lain pasti beda lah teman-teman ya. Gak ada yang sama. Jadi jangan membanding-bandingkan ya. Oke, kalau kita melakukan hal yang positif, pasti hasilnya juga bakalan jadi positif. Kita ya bergaul dengan orang-orang yang suka yang namanya olahraga, kita juga pasti ikutan ketularan, kepingin ya hidup sehat dan lain-lain sebagainya. Tapi ya kalau misalkan kita jumpanya dengan orang-orang yang ya kerja aja, duduk aja, mager aja, nggak kemana-mana, ya pasti juga akan kayak begitu ya. Seperti itu kita ya. Tapi semua tuh berkesinambungan loh ya teman-teman ya. Artinya gini, kalau misalkan nih kamu udah nge-gym banget gitu kan ya, udah yang namanya olahraga banget dan kamu jaga kesehatan tubuh kamu tuh luar biasa banget gitu. Terus tapi pikiran kamu kotor banget gitu, pikiran kamu negatif banget ya. Lalu vibrasi energi kamu ya dan vibrasi yang dipancarkan itu negatif banget. Kira-kira sehat gak? Enggak ya. Sebaliknya pun ya, karena apa? Karena mereka semua berkesinambungan. Yang namanya kesehatan pikiran, kesehatan badan ya, kesehatan jiwa, itu semuanya itu nyambung jadi satu. Mereka connecting teman-teman. Jadi kalau satunya bermasalah, yang lainnya juga ikutan bermasalah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi jaga pikiran, jaga jiwa, jaga badannya, semuanya positif ya, dan bersyukur ya. Kadang ya orang udah sakit parah gitu kan, dia baru nyesel gitu ya. Udah sakit baru lihat orang yang sakit parah ya, lupa bersyukur dikasih kesehatan. Ribet aja, ngomel aja gitu kan, kurang inilah, kurang itulah, ngapain aja lah, apalah ya. Kalau ngeluh ya itu bakalan bikin kamu sakit teman-teman. Serius, orang sakit itu orang yang awalnya kebanyakan mengeluh gitu kan, sehingga dia tiba-tiba sakit ya. Ayo coba deh ya, buat kamu yang mungkin lagi sakit berat banget teman-teman, coba inget-inget gitu ya, kapan terakhir kali kamu bersyukur ya. Bersyukur masih bisa bernafas ya, bersyukur masih diberikan hidup, masih diberikan karunia ya sama alam semesta ini ya.
bersyukur teman-teman. Oke, ya ini untuk kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan. Terus keuangan udah apa belum ya? Belum loh. Keuangan belum, ini masih kesehatan guys. Ya. Keuangan kita lihat untuk keuangan dulu ya. Keuangan kamu di bulan April ini apa? Keuangan sepertinya akan ada perjalanan yang kamu akan tempuh ya, perjalanan jarak jauh teman-teman ya, bisa jadi ini dinas pekerjaan juga bisa ya. Seperti itu. Lalu juga ini momen-momen yang bagus ya, momen yang baik untuk kamu upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya, belajar lagi teman-teman ya. Itu bagus banget sih ya. Ini saat yang baik teman-teman ya. Dan ya belajar bukan berarti kamu harus selalu menang ya teman-teman ya. Ini adalah tentang bagaimana niat kamu untuk mengembangkan diri ke arah yang jauh lebih baik ya, tanpa harus menang-menangan dengan siapapun teman-teman ya. Nggak perlu sih ya orang yang nggak suka sama kita ya, itu bakalan nyorakin kalau misalkan kita kayak jatuh ya. Orang juga suka sama kita walaupun kita jatuh, mereka tetap akan suka, akan tetap memberikan atau berkata-kata yang baik. Jadi ya niatkan ya, kembangkan dirinya kamu dan jadilah pemenang untuk diri kamu tanpa harus sibuk untuk ngelihat atau tengok ke kanan atau ke kiri ya. Jadi teman-teman ya, untuk kamu ya secara keuangan ini momen yang baik untuk mengembangkan diri dari pekerjaan ya. Bakal ada tawaran-tawaran atau peluang-peluang yang baik untuk memperluas pekerjaan ya, menjadi ke arah yang jauh lebih baik seperti itu. Ini untuk keuangan ya, keuangan kamu. Sekarang kita akan menuju ke keuangan udah, love reading ya, love reading ke jomblo dulu deh ya, buat kamu yang jomblo. Buat yang jomblo, illusion ya. Illusion ini tentang mungkin ada beberapa hal ya yang kudu diselesaikan teman-teman ya, yang kaitannya dengan diri sendiri, pikiran kamu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Dan buat beberapa orang yang mungkin sedang dikorbankan ya dalam suatu hubungan yang gak jelas ya, hubungan dengan mungkin pekerjaan ataupun apa, dengan lain-lain ya, dengan seseorang mungkin yang apa ya, awalnya mungkin pendekatannya dengan cara-cara yang tidak baik dan mungkin kamunya sendiri ya, ataupun ini bisa reverse ya teman-teman ya, ada perasaan-perasaan iba, kasihan dan lain-lain sebagainya ya. Ini gak akan kemana-mana ya, apalagi kalau misalkan bolak-balik yang lalu sudah berlalu teman-teman ya, sedangkan kamunya sendiri masih belum move on, dideketin lagi gitu lagi, deketin lagi ya gitu lagi ya, akan susah teman-teman ya. Kalau udah ya udah ya, ditegesin gitu loh, jangan berkorban untuk sesuatu hal yang kamu tahu itu bakalan jadi sia-sia ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk kamu yang jomblo, kamu yang jomblo ya, kamu yang jomblo. Sekarang kita ke kamu yang berpasangan dengan seseorang ya. Jaga komitmen ya. Kalau udah punya pasangan, jangan nengok ke kanan atau nengok ke kiri ya teman-teman ya, seperti itu. Potensi hubungan kalian akan ada pengaruh ya dengan sosok yang maskulin teman-teman ya. Ini ada ya, kemungkinan besar ada hal dimana mungkin ya dengan dalih cinta kamu ingin berubah seseorang, itu dengan dalih cinta kamu ini dan bla 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 bla, itu dia tadi teman-teman. Atau hubungan kalian juga ada problem-problem yang kaitannya dengan ayah ya, sosok seorang maskulin teman-teman, seperti itu ya. Berjuang ketika kalian sudah memutuskan bersama, berarti berjuangnya bukan hanya sekedar kayak perjuanganmu, perjuanganku, tapi ini akan menjadi perjuangan kita ya, seperti itu. Oke, jaga komitmen dan komunikasi ya teman-teman. Ini komunikasi juga masuk ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk kamu yang have complicated relationship. Godaannya banyak ya guys ya. Creation, ada cerita creation nih. Kalau buat complicated relationship, that means apa ya,
kita ya pasti kepingin yang namanya berbuat yang terbaik dong ya sama orang yang kita sayang atau yang kita cinta ya kan ya. Teman-teman di sini juga pasti juga kayak begitu gitu. Tapi ya teman-teman, sayangnya baik ini kan persepsi ya. Baiknya kamu belum tentu baiknya dia gitu. Baiknya dia belum tentu juga menurut kamu juga baik-baik ya. Ini masing-masing orang ya. Jadi sayangnya ya ini semua itu kayak sibuk ya, entah kamu dan entah dia sibuk dengan versi baik ya, versi sayangnya kalian masing-masing yang ada di pikiran kalian masing-masing ya. Dan malahan justru ini kadang tidak melibatkan pasangan untuk bersama, dan ini malah bisa jadi apa ya, bisa jadi kompleks banget ya teman-teman ya, bisa capek, bisa lelah ya, terluka, pikirannya macem-macem juga gitu, saking sayangnya malah jadi complicated banget gitu. Dan malahan kalau misalkan kayak begitu kan mengundang pikiran yang enggak ya. Ya. Sosok feminim ya, berhubungan dengan sosok yang feminim ya, ini juga bisa teman-teman ya, bisa juga keluarga ya, ikut campur dari keluarga hubungannya kalian, sehingga mungkin ya kalau misalkan kamu pikirin baik-baik ya teman-teman ya, pemegang keputusan ya, entah itu di keluarga kamu atau entah di keluarga dia ya, sosok feminim, sosok yang punya otoritas yang cukup tinggi teman-teman ya. Dan ini malah justru saling melukai ya, kalau suatu hubungan ada intervensi dari pihak ketiga, even itu adalah seorang family atau keluarga teman-teman, hubungan kalian gak akan berhasil ya, gak akan jadi apa-apa selagi kalian masih ngikut arus ke kanan dan ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Ya seperti ini untuk complicated relationship ya. Love reading selesai teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal baik apa sih yang kamu bakalan dapet ya, berkah keajaiban di bulan April ini apa. Freedom, emotion, there is a hope ya. Tentang hambatan-hambatan, tentang rintangan-rintangan yang mungkin terjadi ya dalam hidupnya kamu ya, ini bisa diatasi satu persatu. Mulai ada yang namanya titik terang di sana teman-teman. Alangan-alangan, potensi-potensi, cobaan-cobaan yang selama ini hadir, yang selama ini datang ya, bisa dilalui satu persatu sekarang ini. Well, that's great ya. Lalu juga ada freedom ya, cerita tentang Uranus di sini. Bisa jadi hal-hal baik atau berkah keajaiban yang kamu bakalan terima di bulan ini adalah tentang kebebasan yang kamu ingin selama ini kamu ingin dapetin ya. Jadi kayak misalkan selama ini di keluarga, di pekerjaan, di pertemanan ya, muter-muter di situ aja teman-teman, stuck di sana-sana aja ya, muter-muter di sana-sana aja ya. Akhirnya ada bantuan yang hadir dan bisa melepaskan kamu dari ya putaran-putaran itu dia tadi gitu ya, yang membuat kamu nggak bebas teman-teman ya. Lalu ada peluang-peluang yang bakalan kamu dapetin teman-teman, ada peluang-peluang yang bakalan hadir ya, yang kamu tunggu selama ini kamu bisa dapetin sih ya. Ini bagus nggak sih teman-teman ya. Right, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Jadi kalau tadi ada berkah keajaiban, sekarang adalah hal-hal yang perlu diantisipasi ya. Kita lihat di sini ada reality, jelas banget, ada strength, and then ada spiritual. Well, yang tengah ini sebenarnya bukan kartu yang buruk ya, artinya kartu yang positif, karena yang penting kamu sabar, yang penting kamu sabar sehingga bisa dapat kayak peluang-peluang teman-teman ya. Jadi ada hal-hal yang kamu bakalan dapetin ya, sebuah peluang, tapi memang tertunda ini teman-teman ya, memang tertunda, tapi bukan berarti kamu nggak dapet ya teman-teman ya, hanya tertunda saja ya. Kalau ini maknanya bagus ya, sangat positif, jadi cuma tertunda doang ya. Kamu nanti bakalan dapet ya, mungkin sebenarnya nilainya kamu dapetnya 10 gitu ya, tapi karena hal-hal ini kurang ya, dapat 8 lah gitu ya, tapi oke lah, nggak sesuai dengan yang kamu harapkan tapi tetap dapat gitu loh teman-teman ya, walaupun mungkin tertunda ya, seperti itu. Lalu juga ada orang-orang yang mungkin protes di belakangnya kamu nih teman-teman. Wah itu mau wajar ya teman-teman, banyak lah pasti yang
kita nggak bisa ngarepin kan orang tuh suka semua sama kita. Pasti ada lah yang namanya orang protes, ngomongin kamu di belakang gitu kan, dan ngomongin tentang aturan-aturan atau tentang kamu ya, kejelekan kamu. Itu wajar lah ya. Ini yang perlu diantisipasi ya, kalau memang bisa jaga jarak ya kenapa enggak ya. Lalu juga ada cerita spiritual ya, untuk hal yang perlu diantisipasi ya, di bulan April ini adalah tentang ya perasaan-perasaan merasa tidak disetujui, dilarang, gak didukung dan lain-lain sebagainya ya. Ada cerita seperti itu. Jadi dengan seperti ini aku harap sih kalian sudah tahu gitu loh, antisipasi ya, hal-hal apa yang bisa diambil ya. Oke, untuk sebuah solusi. Lalu kita akan menuju solusi-solusi atau saran-saran untuk bulan ini ya. Apa? Balance itu dilarang baper ya di bulan ini teman-teman. Kalau kamu bawa baper, yang ada malah makin berantakan gitu ya. Jadi ya belajar lebih fleksibel pasti ya. Lalu juga menyadari bahwa apa yang penting buat kamu tuh belum tentu penting buat orang lain teman-teman ya. Lalu juga belajar untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan perasaan ya. Dan ingat bahwa semua tuh gak bisa yang namanya harus sesuai dengan logikanya kamu. Menurut kamu logis belum tentu menurut orang lain logis teman-teman ya. Kayak gitu. Belajar lebih sabar dan fleksibel ya. Lalu juga tenang aja ya, kamu gak perlu yang namanya sedih, kecewa kalau diomongin orang ya. Semua tuh ada karmanya teman-teman. Kalau mereka ngomonginnya yang buruk ya suatu saat mereka bakalan diomongin juga buruk sama orang lain ya. So you don't need to worry about that ya. Lalu juga ibaratkan ya, biar gak brain rot ya teman-teman. Brain rot ya, belajar deh gitu kan, punya me time sama diri sendiri tanpa ada HP di tangan kamu. Bisa gak sih kamu kayak begitu ya? Itu namanya kayak dopamin reset gak sih ya, detox gitu ya, detox dopamin ya, dopamin detox ya. Lalu juga lebih jujur sama diri sendiri sih teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak kita nggak bisa semuanya menurut kita aja gitu ya. Jauh lebih fleksibel, akan lebih menenangkan, apalagi lebih apa adanya atau jujur sama diri sendiri itu pasti akan jauh lebih nyenengin lah gitu ya, lebih aman untuk diri sendiri. Untuk ke apa ya, rasa damai dalam diri itu lebih aman. Oke? Right teman-teman, ini adalah bacaan buat kalian semua teman-teman Virgo ya, dimanapun kalian berada. Semoga bacaan ini baik untuk kalian ya, apalagi buat teman-teman yang menunggu solusi-solusi yang mungkin saja dengan hadirnya video ini kalian bisa jadi ada kayak lampunya gitu ya, ting gitu, oh ternyata bisa ya kayak gini gitu ya. Ya, alright, jumpa lagi next one ya teman-teman ya, bulan depan. Semoga bacaannya jauh lebih baik, lebih baik lagi. Amin ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.